Markus pasal 3 ayatnya yang ke-28 dan 29, dan kemudian Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-10. Markus pasal 3 ayat 28 dan 29, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Saudara, tema atau topik yang diberikan kepada saya adalah dosa terhadap Roh Kudus. Topik yang memang berat, saudara. Pada waktu saya menerima topik ini, saudara, saya berdoa juga kepada Tuhan agar kiranya saya bisa menjelaskan kepada saudara dengan baik, sehingga sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya bersama-sama harus betul-betul waspada terhadap satu dosa ini, ya, dosa terhadap Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita memahami, ya, tentang hal ini, saya harapkan sekali setelah saudara pulang ke rumah, mari kita terus-menerus mengingat firman Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Saudara, ingatlah bahwa dosa adalah sesuatu kata-kata yang sangat penting dan sudah dinyatakan dengan jelas oleh Alkitab. Dosa masuk ke dalam dunia ciptaan Tuhan dan merusak gambar Allah yang ada pada diri kita semua, umat manusia. Jelas Alkitab mengatakan, saudara, Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah, menurut gambarnya. Gambar Allah itu apa? Gambar Allah itu, saudara, manusia punya hati yang di mana di dalamnya ada kehendak, ada keinginan, ada pikiran, di situ ada akal budi, ada rencana-rencana, dan kemudian ada etika perbuatan. Itulah menunjukkan moralitas yang kita punya. Nah, saudara, ketiga aspek ini, ya, hati, pikiran, dan perbuatan, itu dinyatakan di dalam Mazmur 139, Kolose pasal 3, dan Efesus pasal yang keempat. Bahwa ketiganya ini karena dosa maka telah merusak semuanya. Ya. Sehingga saudara, hati kita, kehendak kita, ya, keinginan kita rusak, ya. Pikiran kita, rencana-rencana kita, akal kita bahkan juga menyeleweng. Sekaligus etika perbuatan kita. Itulah Daud menyatakannya dengan pertolongan Tuhan tentunya, dari hasil perenungannya dan karena pencerahan dari Tuhan, inspirasinya. Selidikilah hatiku Tuhan, dan kenalilah pikiran-pikiranku, dan lihatlah apakah jalanku serong. Jelas itu, saudara. Saudara, hati kita, saya sendiri ketika mempelajari firman Tuhan ini, setiap kali sampai sekarang saya masih terus-menerus mengoreksi diri saya. Bagaimana keadaan hati saya? Di situ ada kehendak, di situ ada keinginan-keinginan, dan hati itu terkoneksi dengan pikiran. Dari kehendak, keinginan itu sudah muncul pikiran-pikiran dan muncul rencana-rencana.
Saudara bekerja, saudara berbisnis begitu ya. Saudara menjalankan usaha, itu semua kan dari situ juga. Tentu saudara pekerjaan, bisnis, usaha kita ingin maju bukan? Itu kehendak kita, ingin maju. Bagaimana bisa maju? Nah, kemudian disitulah ada pikiran, ada rencana-rencana. Kita buat supaya nanti maju sesuai dengan keinginan hati kita. Bahkan setelah itu sudah apa yang kita perbuat, apakah dalam usaha dan pekerjaan itu akhirnya karena kita dikuasai oleh keinginan untuk cepat maju, secara instan ingin lebih kaya, ingin lebih maju, biar dilihat orang sukses. Kita bisa menghalalkan segala cara, bukan? Ya itulah perbuatan-perbuatan kita. Mungkin bisa menipu orang lain, utang tidak bayar dan sebagainya dan sebagainya. Itulah saudara, gambar Allah telah rusak di dalam diri kita. Tidak mustahil terjadi dalam gereja juga. Saudara, hamba Tuhan pun adalah manusia berdosa. Itu saya juga sadari. Hamba Tuhan juga punya keinginan dalam pelayanan supaya maju. Lalu bagaimana rencana-rencana itu, ya? Nah, saudara, apakah yang kita lakukan, yang kita rencanakan, yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya. Nah, saudara, walaupun sebagai orang Kristen saudara dan saya telah dilahirkan baru, kita telah dipulihkan oleh Tuhan, tetapi saudara dan saya harus terus berjuang melawan pengaruh dosa yang ada pada kita. Paulus mengatakan itu dalam Roma pasal yang ke-7, bahwa memang secara akal budi aku ingin menaati hukum Tuhan, tetapi dalam kenyataannya aku mengikuti hukum dosa yang ada padaku. Saudara, pengaruh dosa masih terjadi sampai sekarang ini, ya, sampai pokoknya dunia akan selesai nantinya ketika Tuhan datang kedua kali, ketika diberikanlah langit dan bumi yang baru. Nah, disitulah sudah tidak ada dosa lagi. Namun selama dunia ini masih ada, selama Tuhan masih mengizinkan kehidupan kita, tadi worship leader memberitahukan kepada kita, permasalahan masih tetap terjadi, pergumulan-pergumulan masih terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena itulah saudara, nonsen kalau ada gereja-gereja tertentu, serahkan pada Tuhan, Tuhan angkat semuanya. Diangkat apanya saudara? Kecuali saudara betul-betul diangkat seperti Elia, saudara, sudah tidak hidup di bumi ini, itu namanya diangkat. Itu selesai semuanya. Tetapi selama saudara dan saya masih hidup di dalam daging ini, pengaruh dosa masih terjadi. Belum lagi dengan eksternal kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Bahkan juga media sosial yang kita ikuti di dalam handphone kita. Saudara, kita masih harus terus berjuang. Itulah saudara, untuk memahami dosa terhadap Roh Kudus ini, mari kita bersama-sama mengerti aspek terpentingnya adalah memahami apa itu dosa, seperti yang Tuhan ajarkan. Di dalam Habakuk pasal yang pertama ataupun Yesaya pasal yang ke-6, saudara, Habakuk menyadari Tuhan terlalu suci. Mata Tuhan terlalu suci melihat semua kejahatan yang terjadi di lingkungan Israel, Yehuda khususnya pada waktu itu. Saya percaya sekarang pun saudara, dunia ini walaupun memang kelihatannya bersih, semua tempat-tempat kelihatannya berusaha bersih, ya. Kan ada slogan itu ya di kepercayaan tertentu. Kebersihan adalah bagian dari iman. Ya bersih, betul sih bersih hanya secara fisik. Tapi dalamnya bersih apa enggak? Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Farisi, kalian memang bersih, tapi seperti kuburan. Kuburan yang dilapur putih,
yang dicat putih, yang betul-betul bersih luarnya, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Saudara, Yesaya ketika melihat penglihatan malaikat serafim itu dengan 3 pasang sayapnya, saudara, itu pun menutupi di hadapan kesucian Tuhan. Suci, suci, suci. Tadi lagu kita juga ada kesucian Tuhan. Tuhan Maha Suci. Ketika kita sadar akan Tuhan yang Maha Suci ini, maka sebetulnya saudara, otomatis kita punya kepekaan untuk arti dosa itu sendiri. Sebab itu saudara, jangan meremehkan dosa. Yang pertama, jangan sekali-kali saudara dan saya meremehkan dosa. Tuhan sudah memperingatkan kepada Adam, bahaya dosa, melanggar perintah Tuhan. Ketika engkau makan buah itu, kamu pasti mati. Hawa menggantinya, nanti mati. Akhirnya setan ngomong tidak mati. Cuma satu istilah yang diganti. Kata matinya sama. Tuhan katakan pasti mati. Hawa katakan nanti mati. Setan akhirnya ngomong tidak mati. Saudara, zaman sekarang adalah zaman postmodern. Postmodern itu adalah post-truth. Tidak ada lagi istilah yang saklek. Tidak ada istilah yang betul-betul menunjukkan kebenaran absolut. Saudara, tetapi Alkitab mengatakan ada kebenaran absolut. Kalau saudara tidak mempercaya ada kebenaran absolut, waduh saudara, itu sudah jelas menyangkal kebenaran itu sendiri. Kalau saudara tidak percaya kebenaran absolut mengenai misalnya udara, oksigen yang dibutuhkan oleh kita semua makhluk hidup, itu kebenaran absolut. Kalau saya pikir, oh enggak perlu itu kan tidak absolut. Kata siapa? Oksigen itu bukan kebenaran absolut. Apalagi saudara menyangkut kerohanian kita. Dosa. Dosa adalah dosa di hadapan Tuhan. Karena itulah dosa telah meracuni semua manusia melalui Adam. Roma pasal 5 mengatakan hal itu. Semua manusia telah berbuat dosa. Nah saudara, dosa ini menyebabkan kematian rohani yang tidak disadari oleh manusia. Tidak disadari. Memang sekarang ini saudara, lewat perkembangan ilmu sosial agama ya, menyatakan oh berbagai macam kepercayaan ada di dunia ini. Dan semuanya mengatakan oh Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan agama-agama di dunia ini. Memang kalau saudara kuliah apalagi sosiologi agama ataupun kuliah perbandingan agama, ya memang ya sudahlah kita katakan memang semua agama menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Saudara enggak bisa jawab, oh hanya tanda petik Kristen yang benar, yang lain salah. Nah, nanti saudara enggak lulus saudara. Ya. Memang secara umum ya demikian, ya istilahnya itu bagian dari toleransi. Tapi bukan bagian dari kompromi iman kita. Berbeda. Saudara, orang-orang di luar Kristus. Ingat di luar Kristus, bukan di luar Kristen, saudara. Bukan di luar gereja, bukan. Di luar Kristus. Yang tidak mengenal Kristus Tuhan. Dia tidak akan menyadari betul-betul tentang dosa. Orang yang di dalam Tuhan, di dalam Kristus, dia akan menyadari dosa. Karena itulah saudara, bagi saya tanda ya, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada pemahaman rohani dan tidak ada kehidupan rohani yang sesungguhnya.
Memang kita bisa melihat memang orang-orang bagaimana beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Oh betul, mereka beribadah. Secara apa? Secara lahiriah. Seperti yang Paulus katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Tapi saudara dan saya bisa sama sudah dengan orang-orang yang non-Kristen itu. Kalau ternyata saudara dan saya cuma hanya beribadah secara lahiriah, dan itu tidak lahir dari batiniah kita, dari satu kesadaran akan Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Sebab itulah saudara, tanpa disadari itu telah membuat kesombongan rohani, kesombongan lahiriah pada manusia. Alkitab mencatat itu. Peristiwa Menara Babel, mereka ingin melawan Tuhan. Mari kita dirikan bangunan untuk mendirikan suatu nama. Tuhan porak-porandakan semuanya itu. Saudara, kesombongan orang-orang Yahudi pada waktu itu yang diwakili oleh ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama sebagian besar melawan Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Memang Tuhan masih mengatakan, sudah melawan anak manusia, menghujat anak manusia masih bisa diampuni. Ya memang saudara, karena orang Yahudi bilang, "Loh ini manusia biasa. Siapa Yesus dari Nazaret itu? Bukankah dia anak-anak Yusuf dan Maria? Saudara-saudaranya juga kita kenal. Kenapa pengajarannya demikian? Mujizat-mujizatnya membuat kita terperangah." Memang mereka sangat tersandung, saudara. Ini manusia biasa. Saudara-saudaranya kita kenal, keluarganya kita kenal. Istilahnya saudara kalau mau ngomong, keluarganya apa saja yang terjadi di dalamnya kita semua tahu. Nazaret kota kecil saudara, bukan kota besar. Beberapa hari lalu saya mengunjungi satu orang, ingin sekali supaya orang tuanya didoakan. Mereka dari Makassar. Istri saya dari Makassar juga. Oh dari Makassar ya? Oh Muse, istrinya dari Makassar. Siapa? Namanya siapa? Kan Makassar agak kecil lah begitu ya. Walaupun itu sebetulnya kota besar. Saudara. Pasti kita kenal lah. Oh dulu sekolah di mana? Sekolah di Sion. Oh Sion ya, harusnya pasti kita kenal kayak gitu kan. Nah saudara, seperti itulah Tuhan Yesus. Keluarga Yusuf dan Maria, anak tukang kayu. Kita kenal saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan. Mereka bisa melawan anak manusia, melawan Yesus. Kayak itulah di Nazaret Tuhan Yesus tidak diterima. Sampai dia mengatakan, Nabi tidak diterima di daerahnya sendiri. Seperti firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesombongan lahiriah bisa terjadi. Apalagi saudara, kesombongan rohani. Kesombongan rohani akan lebih berbahaya. Mengapa? Karena kita secara sadar ataupun tidak memperalat Tuhan membenarkan diri sendiri. Ketika saya ngomong ini sudah, saya juga berkata kepada saya sendiri. Saya juga bisa pendeta. Saya pendeta bisa memperalat Tuhan, membenarkan diri sendiri, bahkan lewat keahlian saya mengerti firman Tuhan. Bukankah itu sering terjadi pada hamba-hamba Tuhan? Kata jemaat saudara, apalagi kalau jemaatnya sudah banyak, waduh. Pendeta itu kayak dianggap dewa, saudara. Apa saja yang dikatakannya pasti benar. Sehingga saudara, di lingkungan tertentu saudara, gampang sekali jemaat itu dibodohin. Wah, percaya mutlak. Memperalat Tuhan. Orang Farisi ahli Taurat juga begitu. Dengan dalih
Kami mengerti ayat Alkitab, kami mengerti hukum Taurat. Kami mengawasi bagaimana pelaksanaan hukum Taurat itu. Kalau saudara belajar latar belakang perjanjian baru, saudara, kenapa kok muncul ahli Taurat, kenapa muncul golongan orang Farisi, itu memang luar biasa. Tapi salah satu aspek yang mempengaruhi adalah ketika suku Yehuda, khususnya kerajaan Yehuda, akhirnya dibuang ke Babel. Ketika dibuang ke Babel, mereka mulai sadar di situ. Nah, saudara ingat Esra, Nehemia, ya, khususnya Esra itu kemudian nanti dari Esra itu ada golongan yang namanya ahli Taurat, yang mulai mengartikan Taurat, membacanya, karena dulu bahasa Ibrani tidak ada huruf vokal a, i, u, e, o, semuanya huruf konsonan, ya, sehingga bagaimana cara membacanya. Nah, kemudian di situ diberikan arti-arti. Itu ahli Taurat. Lalu ada orang Farisi. Oh, karena mereka punya tradisi-tradisi, maka saudara mereka mengawasi mana hari Sabat. Semuanya harus menghargai, menguduskan hari Sabat. Dan Tuhan Yesus sengaja membuat mujizat di hari Sabat kebanyakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi ahli Taurat dan orang Farisi ini dengan dalih mereka lebih mengetahui firman Tuhan. Sampai ketika Tuhan Yesus katakan, sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Wah, itu membuat mereka semakin mangkel, semakin marah sekali. Siapa kamu? Umurmu belum 50 tahun. Engkau mengatakan sebelum Abraham jadi, engkau sudah ada. Saudara, membenarkan diri dengan memperalat Tuhan lewat kesombongan rohani. Seolah-olah, mereka sudah lebih tahu dari segalanya. Seolah-olah kenal Tuhan dibandingkan yang lain. Sekarang lagi rame ini. Ada seorang hamba Tuhan mulai nyeleneh ajarannya. Menyangkal Tritunggal dan kemudian menyangkal keilahian Yesus. Karena dia merasa dia sudah punya pengikut begitu banyak. Sampai dia juga ngomong, ya memang sulit merubah ini. Karena lewat konsili-konsili sudah susah kita mengubahnya. Ya paling tidak saya punya saudara sebagai umat. Saudara, kalau saudara tahu, konsili-konsili itu kenapa begitu? Adanya Alkitab. Perjanjian baru khususnya lewat konsili. Ya. Saya tidak perlu jelasin semua. Ada konsili Konstantinopel, konsili Nisea, konsili Alexandria dan sebagainya. Ya. Tapi perjanjian baru kemudian dengan konsili itu menetapkan 4 Injil saja. Ini surat Paulus, ini surat-surat yang lain, ini kitab Wahyu. Inilah firman Tuhan. Kalau waktu itu tidak ditetapkan, kekristenan sudah amburadul. Mungkin sekarang kita tidak mengalami. Termasuk kita tidak mengucapkan pengakuan iman rasuli. Waktu itu sudah muncul apa? Sudah, apalagi mulai abad kedua, muncul Injil-Injil yang lain. Ada Injil Petrus, Injil Maria, Injil Thomas dan sebagainya dan sebagainya. Bukankah kemarin-kemarin ada diterbitkan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa itu Injil Thomas dan sebagainya. Sebelumnya dalam perjanjian lama, ya, konsili tanda petik dari orang-orang Yahudi menetapkan ya perjanjian lama 39 kitab. Memang di dalam aturan Yahudi berbeda dengan kita, bukan 39 ya. Saya lupa berapa ya. Tapi mereka konsili Yamnia namanya. Akhirnya perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang namanya Septuaginta. Itu pun masih ada apa? Deuterokanonika yang ada di dalamnya.
Padahal kita melalui Protestan, Martin Luther dan John Calvin akhirnya tidak. Deuterokanonika tidak masuk ke dalamnya. Hanya 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Saudara, kalau waktu itu Bapak gereja tidak mengadakan konsili, tidak ketemu sama-sama, menetapkan mana yang benar firman Tuhan, mana yang bukan, mana ajaran palsu. Saya karena itulah kalau di gereja, saudara, kadang-kala ada hamba Tuhan sudah sekolah teologi, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Itu saya keselnya luar biasa. Kayaknya dia sekolah teologi cuma apa? Untuk kuliah saja seolah jadi hamba Tuhan, setelah itu selesai. Saudara, kalau tahu bagaimana konsili-konsili itu, salah satunya sudah mengenai kehakikatan yang sama, satu hakikat antara Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Itu perjuangannya sudah nyawa. Tertullianus 2 kali di penjara. Karena kalah pengaruh dengan Arius. Yang waktu itu Arius itu bishop di kota yang cukup besar. Pengaruhnya besar, wibawanya besar. Banyak bishop-bishop yang lain, waduh, terpengaruh. Arius. Karena dia terpengaruh oleh filsafat Yunani. Wah, ini saya tidak mungkin cerita lebih banyak. Tertullianus tidak berdasarkan Alkitab, jelas Yesus adalah Allah yang setara, dalam arti sehakikat dengan Bapa, dan begitu pula dengan Roh Kudus. Itu 2 kali di penjara. Tapi akhirnya puji Tuhan, kesadaran dari banyak bishop membaca kembali firman Tuhan, lihat lagi ke dalam bahasa Yunaninya. Mereka mengakui ajaran Tertullianus. Sehingga kita sekarang dalam pemahaman Allah Tritunggal, memahami Allah Tritunggal dalam arti satu hakikat, satu esensi. Itulah lagu Darah Kaum Martir Belum Kering itu betul, saudara. Kadang-kala kaum awam memang betul belajar gitu susah ya. Memang betul melelahkan. Tapi saudara, kalau itu kita pahami dengan baik, itu saudara dengan darah, dengan nyawa. Alkitab pun saudara, satu kitab pun kadang-kala dipertahankan karena nyawa. Saudara kalau tahu kitab Nabi Yeremia, sampai apa? Pernah disobek-sobek, dibakar oleh Raja Yehuda pada waktu itu. Yeremia sampai dicemplungin ke dalam sumur kosong. Kalau saudara kalau tahu itu, Tuhan berkata lagi, Yeremia, tulis kembali firman Tuhan. Panggil Baruk, tulis lagi Baruk, tulis firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, doktrin, ajaran itu adalah nyawa. Itu masalah rohani, saudara. Kebenaran yang mutlak dari Tuhan. Jadi bukan, ya sudah sembah Tuhan, yang penting semuanya nyembah Tuhan. Yakobus ngomong, setan pun percaya Tuhan. Saya mau tanya, setan seiman gak dengan kita? Bahkan kalau mau ngomong, saudara, setan lebih kenal Tuhan dibandingkan kita gak? Setan itu kan malaikat, betul kan? Itu roh kan? Dia lihat Tuhan gak? Lu lihat Tuhan, sudah di kitab Ayub, setan dipanggil menghadap Tuhan, betul kan? Saudara dan saya pernah hadap Tuhan enggak? Kenal Tuhan enggak? Tapi apakah setan seiman dengan kita? Yakobus mengatakan, setan pun percaya Tuhan, tapi dia gemetar. Karena dia melawan Tuhan. Saudara, karena itulah Al Waters, seorang filsuf berkebangsaan Belanda Kanada, mengatakan zaman postmodern ini bahaya sekali. Tapi sebetulnya bukan hanya zaman postmodern, tapi sejak lama dari perkembangan filsafat dan teologi pemahaman itu, manusia sudah berusaha memelintir dan merubah-rubah, termasuk dosa.
Mungkin dalam filsafat Yunani, Plato dan sebagainya, Aristoteles, oh itu cuma hanya tubuh, itu cuma hanya nafsu saja. Karena itulah sudah ada filsafat Yunani, oh tubuh ini nggak berguna, nggak, ya sudahlah, bolehlah. Ya, apalagi Agustinus belum bertobat, Manichaeanism. Wah, enggak apa-apalah, umbar saja nafsumu, itu cuma hanya tubuh. Yang penting ilmumu, yang penting pengertianmu tinggi, punya logos, punya gnostik. Ya, itu gnostisisme. Tapi saudara, Tuhan katakan, kuasailah tubuhmu, hati-hatilah terhadap dosa, berkuasalah atas dosa. Kepada Kain diingatkan itu, dosa sudah mengintip di depan pintu. Saudara, kan itulah, jangan remehkan dosa, apalagi sekarang zaman postmodern. Diganti dengan istilah psikologi, diganti dengan istilah, oh itu naluriah, itu alamiah. Anak remaja, ya, dari anak-anak menuju pemuda kan jadi remaja. Remaja mulai seneng sama lawan jenis gitu ya. Ya itu alamiah, naluriah. Ya satu sisi sih betul saudara ya. Tapi kalau sekarang hati-hati sudah, ada konsep LGBT. Kalau senangnya sama sesama jenis gimana? Naluriah juga, alamiah juga. Tantangan kita tidak mudah sudah di zaman yang semakin rusak ini. Bagaimana saudara dan saya supaya tidak meremehkan dosa dan jangan sampai masuk ke dalam menghujat Roh Kudus? Mari kita jaga hati kita. Jaga hati kita takut akan Tuhan. Mengapa? Hati adalah pusat pribadi manusia. Dan itu yang dilihat Tuhan. Itu yang dinilai Tuhan. Sebab itu jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Saudara, bahasa Indonesia sebetulnya bagus ya. Hati-hati. Kata hatinya didobel. Hati-hati. Kalau Mandarin, xiaoxin ya. Tapi xiaoxin ya. Di sini harus ada liangxin di situ. Hei, hati-hati ya. Be careful. Tuhan melihat semuanya dari hati kita. Jadi saudara, ketika saudara dan saya beribadah, itu pun Tuhan lihat hati. Memang mungkin tubuh kita di sini, tapi apakah hati dan pikiran kita di sini? Saya tidak tahu. Mungkin tubuhnya di sini, tapi hati pikiran kita sudah ngelantur kemana-mana. Khotbahnya nggak enak. Kalau orang posmo, alamiah lah, natural. Habis memang pembicaranya nggak menyenangkan. Paulus pun sudah waktu ceramah, saya lupa di kota mana ya. Eutikus sudah, anak remaja, anak muda, ngantuk karena semalam-malaman Paulus ceramah terus. Hanya dia pas dengernya di samping jendela lagi, ngantuk, jatuh, mati. Terus baca itu di Kisah Para Rasul. Ya. Puji Tuhan itu. Ya, Paulus masih ada anugerah Tuhan, Eutikusnya tenanglah. Bisa dikembalikan, tidak jadi mati. Ya. Paulus itu khotbahnya kurang menyenangkan. Beda dengan Apolos. Apolos kelihatannya itu retoris. Khotbahnya menyenangkan. Sekarang ada hamba Tuhan khotbah di mimbar ngomongin Indomie. Ngomongnya itu dari Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hati. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Karena disitulah akan menuntun kita kepada pengenalan akan Tuhan dan akan firman-Nya. Mari saudara, kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Itu ketika melayani dimanapun Tuhan tempatkan, saya selalu harus sadar, Tuhan saya tidak bisa main-main.
Saya akan berbicara apa yang harus saya bicarakan sesuai firman Tuhan. Bukan sesuai dengan yang saya mau. Untuk menyenangkan jemaat. Tidak. Supaya apa? Saudara dan saya mengenal siapa Tuhan. Tuhan yang bagaimana. Hanya Roh Kuduslah yang akan menolong saudara dan saya memelihara hati yang takut akan Tuhan. Karena lewat Roh Kudus itulah saudara dan saya bisa mendengar berita Injil. Yohanes pasal 16. Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa, mengingatkan kita akan kebenaran, mengingatkan kita akan penghakiman. Itu dikatakan di Yohanes pasal 16. Memperbaharui diri kita. Supaya apa? Kita punya konsep yang benar tentang Tuhan dan tentang kehidupan sebagai orang Kristen. Dan sehingga kita bisa hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging. Saudara, saya sadar ya, melayani Tuhan itu tidak gampang. Apalagi melayani umat Tuhan. Umat Tuhan itu konsepnya macam-macam. 100 orang ya 100 kepala. 500 orang ya 500 kepala. Tapi semuanya kalau bisa disatukan oleh firman Tuhan enak sih sebetulnya. Tapi tidak gampang. Itulah saudara Musa ketika memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Waduh, itu jutaan orang saudara. Tidak gampang itu. Apalagi orang Israel sudah ratusan tahun diperbudak di Mesir. 430 tahun. Ya kan kata Kisah Rasul. 430 tahun kalau 40 tahun satu generasi, itu sudah hampir 11 generasi. Itu budaya Mesir, itu konsep-konsep dewa-dewa Mesir, itu semua nempel, merekat pada konsep orang Israel. Itu ketika ngomong beribadah kepada Tuhan, buang semua berhala, termasuk nanti ketika masuk Kanaan, buang semua berhala. Itu perintah Tuhan, itu reasonable. Bukan Tuhan kejam, bukan Tuhan itu tidak toleran, tidak kompromi, tidak toleransi, bukan. Saudara, puluhan generasi mau diubah konsepnya. Selama ini menyembah dewa, mereka punya pikiran, ada matanya, ada telinganya, ada tangannya. Tapi kemudian dewanya macam-macam. Badannya singa, atau apa ya, saya kebalik ya, badannya apa ya, yang sphinx itu ya saudara. Wah macam-macam, belum lagi dengan Babel, belum lagi dengan orang-orang Kanaan. Ada dewa Dagon, orang Filistin. Mengubah konsep itu susah. Terbukti ya. Saya melayani di gereja Tionghoa, sekarang di GKI. Susah. Banyak missing-missing itu ya. Kepercayaan-kepercayaan, tradisi. Aduh, mau diubah itu susah. Kadang-kala saya sudah ngomong berapa kali, masih dilakukan. Aduh capek. Saya juga sadar kok dulu gitu. Saya juga dengan keluarga, sama keluarga Tionghoa juga. Itu missingnya banyak. Ya. Foto bertiga kamu jangan, tidak boleh. Apalagi kamu di tengah, cepat mati. Saya waktu itu diajar mama saya, foto papa saya Pak. Dulu kan fotonya hitam putih saudara ya. Tidak ada foto berwarna. Nih papamu, nih gara-gara ini loh. Papa foto bertiga, papa di tengah. Jadi papa cepat mati. Papa saya 45 tahun mati saudara. Meninggal. Oh gitu ya. Jadi saya kalau ada foto di sekolah atau apa, saya menghindar kalau 3 orang di tengah. Saya mau yang di pinggir. Apalagi saya agak pendek, jadi mungkin di pinggir boleh ya. Tapi yang bahaya kalau duanya tinggi, saya disuruh di tengah. Tapi setelah saya mulai kenal Tuhan pelan-pelan, kalau foto bertiga saya justru mau di tengah. Bukan saya nantang, saudara, bukan. Untuk menyatakan bahwa kepercayaan itu, missing itu, ya, itu tidak benar. Karena umur itu yang menentukan Tuhan. Mati hidup kita itu yang menentukan Tuhan.
Begitu juga saudara seperti mengubah konsep ya. Orang Tionghoa ini apa ya? Di kematian tutup peti, jangan lihat. Masuk ke liang kubur, jangan lihat. Petinya mau diberangkatkan, mau masuk mobil jenazah. Jangan lihat. Ditambah lagi pecahin semangka. Setelah petinya dikubur, ditutupin semua, mari kita berikan penghormatan. Waktu dimasukin nggak dihormati. Ada perusahaan-perusahaan peti mati, saudara. Waduh, mereka melayani jasa-jasa. Wah, karena macam-macam, pokoknya campur aduk deh. Nggak ada itu yang betul-betul nilai Kristen yang murni. Kadang lulus dada. Bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Karena itulah jaga hati kita dengan baik-baik dan kenallah Tuhan lewat firman-Nya. Supaya apa, saudara? Supaya kita betul-betul tahu. Karena itulah beberapa hal Paulus ingatkan kepada kita. Ini hampir dikatakan ditulis oleh banyakan Paulus walaupun ada oleh Lukas. Jangan padamkan roh. Saudara dan saya kalau mengaku Kristen betul-betul hanya saudara yang tahu, orang lain tidak tahu, dan Tuhan tentu tahu. Apakah betul-betul Roh Kudus ada di dalam diri kita dan itu memberikan semangat terus-menerus, kobaran api? Jangan padamkan. Lelah sih melayani Tuhan. Mengingatkan orang Kristen untuk semangat bagi Tuhan itu betul butuh energi yang besar. Itu waktu dulu saya dipanggil jadi hamba Tuhan, ya, ada seorang senior ya, kita panggilnya Tai Lao Se, saya Tai ya, Tai Lao Se. Itu mengingatkan kepada mama saya, ya, mama saya masih umurnya lebih muda. Saya lupa ya panggilnya siapa ya. Ingatkan, ini anakmu jadi hamba Tuhan. Kalau bisa harus sering jakpo. Aduh, melayani Tuhan lewat jemaat itu nggak gampang. Banyak makan hati. Karena itu harus jakpo. Kalau cuma kelelahan fisik, saudara, itu no problem. Kelelahan fisik itu cuma istirahat selesai, betul kan? Seger lagi. Tapi kelelahan batin, kelelahan rohani, wah itu lebih sulit lagi. Bagaimana kita bisa refresh kembali? Itulah saya terus berusaha. Walaupun kadang-kala saya juga stres, saya juga lelah. Tuhan tolong saya. Semangat itu Tuhan terus berikan. Dan saya bersyukur, saudara, kalau membaca firman dan ingat doktrin-doktrin, saya selalu bersyukur. Karena firman dan doktrin itu terus menyatu. Sehingga di dalam hati saya itu selalu ada semangat yang terus berkobar-kobar di dalamnya. Jangan dukakan Roh Kudus. Apalagi mendustai Roh Kudus. Saya ingat ini Ananias dan Safira. Mau sok-sokan seperti pahlawan. Banyak orang Kristen awal-awal itu saudara yang kaya-kaya mempersembahkan uang untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kalau sekarang bersama boleh, tapi milikku ya milikku. Ananias dan Safira mungkin mau ngikutin Barnabas ya. Karena Barnabas pun mempersembahkan harta miliknya untuk Tuhan. Ananias ini betul, persembahan ini betul hasil penjualan tanahmu. Betul Bapak Petrus. Kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Mati langsung. Dia angkut
Istrinya masuk, nggak tahu, namanya Safira. Benar ini Safira? Oh betul, kami berdua sepakat. Ya. Itu tadi saya tambahin, kami berdua sepakat, itu tambahan saya. Mungkin kira-kira gitulah ya. Nah saudara, akhirnya mengapa kalian berdua sepakat mendustai Roh Kudus? Orang yang baru ngangkat jenazah suamimu akan mengangkat juga jenazahmu. Mati. Coba ya kalau kuasa itu ada sekarang, mungkin tidak banyak orang berani khotbah. Bener, karena sekarang kalau dengar khotbah di sini, waduh ngaconya banyak. Khotbah dikit, buang mati, waduh banyak yang nggak berani khotbah. Aku pun mungkin juga getar-getir saudara ya. Kayak imam besar dulu sudah masuk ke ruang bait Allah, ya ke ruang Maha Kudus itu ketar-ketir walaupun coba sudah berusaha menyucikan diri. Karena itulah imam besar kalau masuk itu sudah selalu diikat kakinya, dikasih bunyi gemerincing, lonceng. Jadi kalau dari luar kedengaran, oh dia masih kedengaran, oh jalan ke sana sih, oh masih kedengaran bunyi kring kring kring, hidup. Tapi kalau tiba-tiba diem, sudah setengah jam, loh enggak ada bunyi lonceng. Nah, talinya ditarik-tarik. Nah, ditarik-tarik dia masih reaksi kayak orang mancing ikan. Oh, berarti masih hidup. Tapi kalau tarik-tarik, enggak bereaksi. Waduh, mati deh. Enggak ada yang berani masuk. Tarik. Saudara, bisa saja khotbah itu bisa saja mendustai Roh Kudus, bisa. Karena itu saya juga terus hati-hati. Jangan sampai saya mendustai Tuhan. Apalagi menghujat Roh Kudus. Sebab itulah hati yang takut akan Tuhan. Terus kita mohonkan, Tuhan tolonglah saya. Supaya saya punya hati yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan dan kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami.